dasar saja mengenai instalasi ketenaga listrikan. Nah, di sini ada instalasi pembangkitan, ya kan, pembangkitan. Kemudian pembangkitan teman-teman sudah tahu lah semua ya. Nanti akan dibahas di sesi khusus kalau misalnya memang diperlukan. Nah, kemudian di sini ada transmisi. Transmisi itu dia mentransmisikan dari pembangkit ya, atau dari GI yang lain melalui jaringan transmisi. Nah, kemudian dari transmisi ada bidang distribusi yang mengurus masalah penyaluran distribusi sampai ke pelanggan, sampai ke APP ya, alat pengukur pembatas. Nah, dari semua penyaluran ini diatur bebannya ya, masing-masing berbeda. Jadi kalau untuk sistem transmisi itu diatur oleh UP2B. Kemudian terkait masalah untuk distribusi itu diatur oleh APD, ada pengatur distribusi. Jadi berbeda berbeda unitnya. Nah, kalau pembangkitan yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau di Sulawesi ini sebenarnya sudah kompleks ya, lebih kompleks dibanding Jawa. Karena di kami ini sudah ada PLTB yang pertama di Indonesia, yaitu di PLTB Sidrap, kemudian juga PLTB satu lagi yaitu PLTB Jeneponto atau Tolo sudah beroperasi di kami. Kemudian ada juga PLTS ada di kami, PLTS di Kupang ada di utara ya, Sulawesi Utara. Jadi sudah agak kompleks di kami ini. Kemudian untuk penyaluran, ini sekilas saya sampaikan juga, ini melayani penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke sistem distribusi. Jadi di sini sudah mencakup gardu induk, jaringan, sama pengatur beban. Nah, ini sistem distribusi kita tidak bahas lebih spesifik di sini, tapi kami masukkan agar teman-teman bisa tahu lah ya sedikit mengenai sistem distribusi. Jadi di distribusi itu ada divisi GI 20 KP-nya, divisi 20 KP, ada di DCC ya. Ini DCC ini pengatur distribusi tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian ada JTM-nya atau SUTM atau SKTM, saluran udara tegangan menengah atau saluran kabel tegangan menengah. Kemudian gardu hubung, gardu distribusi, jaringan tegangan rendah, baik itu SUTR maupun SKTR, saluran udara tegangan rendah, saluran kabel tegangan rendah. Kemudian SR, sambungan rumah, sampai ke alat pengukur dan pembatas APP, CB ya, CB yang di kWh meter. Ya, kita beralih ke ini ya, ke gardu induk. Jadi mungkin ini saya kutip dari satu modul diklat. Apa itu gardu induk? Gardu induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik melalui sistem tenaga listrik ekstra tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian ada juga dengan tegangan tinggi atau SUTT, dan ada juga dengan menggunakan tegangan, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya. Nah, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya. Itu kan dengan ini ya, dengan trafo. Kemudian tempat melakukan kerja switching suatu sistem tenaga listrik. Ya, tadi kan yang teman-teman tahu, switching kan proses ini ya, proses nyambung atau lepas ya. Nah, tadi kan proses manuver kan salah satu bentuk kerja switching rangkaian. Dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik. Nah, jadi dengan jaringan transmisi atau dengan adanya gardu induk akan mensuplai suatu daerah yang notabene misal di situ tidak ada pembangkit gitu ya. Kayak misal di kami ini kan di Maros kan tidak ada pembangkit. Jadi pembangkit terdekat itu kan adanya di Makassar, kemudian ada di Jeneponto, kemudian ada di Bakaru, terus ada PLTD dekat di sini. Tapi
kayaknya masih standby dia. Kemudian di telo juga standby. Ya, jadi itu sekilas ya mengenai gardu induk. Kemudian ini klasifikasi gardu induk. Ada menurut tegangannya, menurut level tegangannya ada GI transmisi, ada GI distribusi, kemudian penempatan peralatannya ada indoor, ada outdoor, ada combine, ada underground, kemudian ada mobile substation. Nah, kemudian juga untuk terkait masalah isolasi yang dipakai yaitu GI isolasi udara atau yang konvensional biasa ya. Kemudian ada GI isolasi gas atau GIS atau GIS ya. Nah, untuk yang indoor ini contohnya di GI kami itu di GI Bosowa, ini indoor substation atau GI di dalam ruangan. Semua PU adanya di dalam ruangan, material transmisi utamanya ya, adanya semua di dalam ruangan, kontrol apalagi di dalam ruangan. Nah, ini di GI Maros, ini termasuk dia outdoor substation di luar ya. Ini singkatan diagram GI Maros, cuma di sini kami belum update couple, ada kan couple ini baru. Kan baru belum dimasukkan di sini. Jadi ini seperti tadi yang sudah kami sampaikan bahwa di GI Maros ini ada 4 bayi line ke arah GI masing-masing, ada Sumber Binasa, ada ke GI Bolangi, ada ke PLTB Sidrap, ada yang ke Balusu. Kemudian juga ada 2 bayi trafo, kemudian ada beberapa outgoing. Nah, ini untuk di GI Bosowa ini sekilas ya saya sampaikan. Di GI Bosowa itu ada 2 bayi, ada 2 bayi line ke arah GI Pangkep sama ke arah GI Telo 150 kV. Jadi ini level tegangan di GI Bosowa sama GI Maros itu 150 kV. Nah, kemudian di GI Bosowa ini ada 2 bayi. Ada 2 bayi trafo ya. Ya, tadi itu ya. Kemudian kita lanjut ke ini ke peralatan ya, peralatan di GI. Nah, di kami di SKDIR 520 nanti mungkin kalau misalnya teman-teman butuh kan, saya rasa mungkin teman-teman sudah tahu juga ya SKDIR-nya PLN. Di SKDIR 520 tahun 2014 itu ada pembagian secara khusus yang mengenai gardu induk, ada yang disebut peralatan primer. Nah, peralatan primer ini peralatan utama ya, peralatan utamanya dari suatu gardu. Nah, di sini ada byline. Nah, byline ini kan artinya dia seperangkat peralatan ya, material transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan dari satu GI ke GI lain. Nah, di sini ada LA, kemudian ada PT, ada DS line atau PMS line, kemudian ada CT, kemudian ada PMT atau CB atau pemutus. Kemudian ada PMS bus, nah itu bus 1, bus 2. Nah, ini LA. Nah, ini ya bentuknya kayak gini, ini arrestor ya, arrestor atau lightning arrestor. Nah, ini dia sebagai pengaman. Nah, pengaman dari gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir maupun oleh surja. Nah, di sini contoh jika tegangan lebih akibat surja petir atau surja pemutusan tiba di gardu induk, maka tegangan lebih tersebut akan merusak isolasi peralatan gardu induk. Oleh sebab itu, perlu suatu alat yang melindungi peralatan sebab tegangan lebih akibat sambaran petir dan atau surja pemutusan yang akan merusak isolasi peralatan. Nah, untuk itu, yang LA, nah ini adalah counternya. Jadi berapa kali ini LA bekerja. Nah, di sini sebagai indikator juga bahwa kalau misalnya terjadi gangguan petir, nah itu di situ nanti ada counternya, bertambah counternya. Kemudian ini transformator saya balas dulu. Kemudian ini transformator tegangan. Transformator tegangan itu trafo yang menurunkan tegangan tinggi
diturunkan ya ini agar dapat digunakan atau dengan voltmeter yang berguna sebagai indikator, sensing relay, dan alat sinkronisasi. Jadi kenapa diturunkan ya? Karena kan kalau misalnya level tegangannya tinggi, seberapa besar itu peralatan relay sama indikator relay kalau untuk bisa menerima inputan 160 kV. Nah, kemudian ada pemisah line. Nah, pemisah line ini dia punya ada dua. Jadi seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Haryadi, yang terakhir itu yang di engkol itu. Nah, ini sebagai pemisah tanah, pemisahnya tadi ya, pemisah tanah berfungsi untuk menghilangkan atau mentanahkan tegangan induksi. Jadi sebagai pengaman ya, masih ada tegangan induksi di jaringan, jadi diamankan dengan pemisah tanah agar tegangan induksi langsung ke bumi, ke tanah. Nah, kemudian ada pemisah peralatan. Ini dia untuk mengisolasikan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Nah, sebagai pemisah akan melepas dia. Nah, ini posisi on ya, masih nyambung ini. Misalnya dari satu. Nah, kemudian ini posisi off, posisi lepas. Ini sudah lepas semua ke arah sana. Jadi PMS ini boleh dibuka atau ditutup hanya pada rangkaian yang tidak berbeban ya. Jadi sudah PMT sudah lepas. Karena prosedur yang pertama itu PMT-nya harus sudah lepas, kemudian baru PMS. Nah, kemudian lanjut ke peralatan lainnya yaitu trafo arus hampir sama dengan atau CT ya, hampir sama dengan PT. Jadi kalau PT kan tegangan, CT ini arus. Jadi prinsipnya pun sama. Nah, kemudian ini PMT. Nah, ini PMT atau CB yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus beban atau arus gangguan. Jadi pada waktu menghubungkan dan memutus beban, ini akan terjadi tegangan recovery atau suatu fenomena yang disebut dengan tegangan lebih dan besar api. Ini hanya sesaat saja ya, pas proses manuvernya saja. Kemudian kita lanjut, ini PMS bus atau DS bus atau pemisah bus. Jadi hampir sama dia dengan PMS line. Nah, cuma kalau di PMS bus ini dia tidak ada groundnya. Groundnya ada di PMS line. Jadi kalau PMS bus ini dia sebagai pemisah atau penyambung tegangan antar busbar pada peralatan. Ini cocoknya ada di ini ya, ada di double busbar. Ada yang di dua bus, karena ini busbar B. Nah, ini busbar yang di atasnya, busbar. Kan beda kalau busbar di 20 kW kan berbeda, dia ada plat rel biasa ya, plat. Ini di GI dia bentangan konduktor gini. Ini yang A, ini busbar A, ini busbar B. Ini di GI Maros dia double busbar. Kemudian di GI Bosowa ini single busbar, jadi cuma ada satu busbar. Nah, ini ada di sini foto ya. Di foto ini ada perbedaan warna, mungkin teman-teman sudah tahu juga ya. Ini warna merah, kuning, biru. Ini apa? Nah, ini bukan warna biasa ya. Jadi ada memang ininya. Ini merah, ini R, ini kuning S, ini biru, ini T. Pasa R, pasa S, pasa T. Nah, ini busbar atau rel, atau biasa disebut rel juga, atau busbar. Nah, ini titik pertemuan atau hubungan trafo tenaga, STT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Jadi semua di sini proses pertemuannya ya. Kemudian kita lanjut ke trafo. By trafo hampir sama di sini peralatannya, ada PMS bus, kemudian ada PMT, ada CT, ada LA, ada trafo daya atau trafo tenaga. Ini sedikit penjelasan mengenai trafo tenaga. Ya, jadi trafo ini kan dia prinsipnya teman-teman sudah tahu ya, prinsip elektromagnetik. Nah, ini jadi prinsipnya ketika ada arus AC mengalir pada belitan primer, di sini primer arus mengalir mengikuti besi, nah, terjadilah flux magnetik di dalamnya sehingga menginduksi belitan sekunder pada ujung
Jembatan sekunder akan muncul beda tegangan. Prinsipnya seperti itu, prinsip simpelnya ya. Nah, kemudian trafo tenaga ini dibedakan 3 sesuai dengan fungsinya. Ada trafo pembangkitan, ada trafo GI, ada trafo distribusi. Nah, kemudian di kami ini ada coupler seperti tadi yang baik sinyal. Nah, di sini di baik coupler ini ada PMS, bus A seperti prinsipnya baik coupler ya. Nah, dia menghubungkan dan memisahkan antar bus. Ada CT, ada PMT, ada CT. Ini CT bus B, ini CT bus A. Nah, ini perangkat MTU baik coupler di GI Maros, kemudian ini baik coupler GI Bosowa. Jadi dia menghubungkan dan memisahkan antar bus rel atau antar bay. Nah, kalau misalnya di GI Maros, dia kan seperti yang teman-teman tahu tadi kan dia double bus bar. Nah, kalau untuk ya ini dia di GI Bosowa itu dia menghubungkan antara byline sama bay trafo. Nah, kalau byline ini aset kami, kemudian bay trafo ini yang di sebelah ini ada pemisahnya, ada tembok. Nah, ini masuk asetnya besar bay trafo. Kemudian peralatan primer lainnya di GI itu ada sistem suplai AC/DC. Nah, jadi di gardu induk ini kita butuh sumber arus arah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, gitu nanti kita jelaskan di sini bahwa nah, ini peralatannya ya, peralatan suplai utama GI. Nah, itu ada tegangan AC/DC. Kemudian ada genset, nah kemudian ada rectifier yang seperti teman-teman tahu bahwa fungsinya kan untuk mengubah ya dari AC menjadi DC. Baterai, kemudian ada LBS, ini ada MCB. Nah, pada sistem AC itu kami gunakan untuk rectifier, sumber rectifier, kemudian sebagai penerangan, pendingin, komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk DC 110, 48 itu fungsinya masing-masing berbeda. Kalau 48 itu biasanya digunakan untuk teman-teman UP2B untuk skadatel, kemudian 110 kami gunakan untuk relay. Nah, ini contoh sistem suplai AC/DC ya. Tadi kan di video sudah ada juga. Nah, di sini nih ada rectifier 110, 48. Di bawahnya baterainya, ini baterai 48, kemudian ini baterai 110. Nah, ini Pak Ismail sedang melakukan pengukuran. Nah, ini trafo PS-nya, di kami ada 2 trafo PS karena ada 2 trafo juga. Nah, kemudian di sini ini panel AC/DC. Kemudian yang terakhir peralatan primer di GI itu adalah kubikel. Nah, ini kubikel tegangan menengah. Jadi kubikel tegangan menengah ini adalah seperangkat peralatan listrik yang dipasang pada GI dan gardu distribusi yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan pengaman. Jadi berdasarkan fungsinya, untuk kubikel tegangan menengah ini ada kubikel incoming. Kubikel incoming fungsinya penghubung dari sisi sekunder trafo daya ke rel tegangan menengah. Kemudian ada yang disebut dengan kubikel outgoing atau penyulang atau feeder. Nah, berfungsi sebagai penghubung penyalur dari rel ke beban. Kemudian ada kubikel trafo PS, kubikel pemakaian sendiri. Jadi penghubung dari busbar ke beban pemakaian sendiri GI. Kemudian ada bus coupling. Ini penghubung antar busbar. Kemudian ada kubikel PT. Ini sebagai sarana pengukuran dan pengaman proteksi. Kemudian ada kubikel bus racer atau bus tie atau interface. Ini sebagai penghubung antar kubikel. Nah, ini gambar-gambar ya. Foto kondisi kubikel di GI Maros. Jadi di sini ada trafo 1 incoming. Kemudian ada outgoingnya, ada ini feeder lempangan, penyulang lempangan ya.
Kemudian ini trafo PS-nya di trafo 1, kubikel PS-nya ya, kubikel PS-nya di trafo 1. Kemudian ini busbar PT di trafo 1, kemudian ini kopel di trafo 1. Nah, kemudian kita lanjut ke peralatan sekundernya. Nah, di peralatan sekunder ini ada yang namanya proteksi dan kontrol penghantar. Seperti ada tadi di video. Nah, ini proteksi, nah ini panel kontrol dalam proses manuver tadi yang di line sidrap 2 atau balusu. Nah, ini panel kontrolnya tadi sudah kami videokan, ya kan? Nah, proses manuvernya di sini ini yang lokal ya. Nah, tadi kan prosesnya seperti story, jadi teman-teman dispatcher atau P2B yang melakukan proses manuver. Nah, ini panel proteksinya. Jadi di sini ada 2 relay proteksi. Ini untuk relay main-nya, ini pakai distan. Kemudian ini relay backupnya ada OCR GFR. Nah, jadi di panel kontrol ini di sini ada metering, jadi bisa ini ya metering juga, kontrolnya ada plus minus. Di sini ada mimiknya. Nah, ini mimik boardnya, jadi di sini ketahuan dia masuk ke bus mana. Ini atas ini, yang merah atas ini bus A, kemudian yang bawah ini bus B. Nah, ini berarti sungguh binasa, ini sungguh binasa dia masuk di bus mana ini? Bus B ya, ini nih. Nah, kemudian lanjut ke proteksi dan kontrol trafo. Nah, ini panel kontrolnya trafo 1, kemudian ini panel proteksinya trafo 1. Jadi di sini bisa dilihat ya. Ini ada relaynya, relay deep, SBF-nya, CRGFR, semua ada di sini. Relay masing-masing berbeda. Kemudian ada proteksi dan kontrol kopel. Nah, di sini ini cuma ada 1 panel untuk DGI Maros, jadi kontrolnya di situ, proteksinya di situ. Ini komunikasi nih, relay komunikasi by control unit ini. Jadi khusus melihat proses manuvernya di sini. Kemudian ini mimiknya ya, ini berarti kopel ini masuk, ini kan satu garis semua. Jadi masuk antara bus A dan bus B terhubung. Kemudian ini relaynya, ini relay kopel dia OCR GFR. Nah, kemudian untuk meteringnya di sini memang belum ada metering, jadi kami untuk melihat berapa besar arusnya segala level tegangan juga kami lihat di sini di relay. Atau di sini di relay kami sudah bisa melihat itu. Jadi memang pas pembangunan awal ini tidak ada meteringnya di sini. Nah, kemudian peralatan perekam. Nah, ini salah satu peralatan sekunder di gardu induk itu adanya record atau recorder. Nah, ini dia fungsinya hampir sama seperti black box-nya pesawat ya, pesawat. Jadi dalam itu ada kondisi sistem ketenaga listrikan. Ini misalnya akibat kejadian-kejadian yang bersifat insidentil, atau kejadian operasional pun bisa dimonitor oleh mereka. Contoh ini di GI Maros salah satu peralatan perekam yaitu DFR, Disturbance Fault Recorder. Ini alarm tidak berfungsi, tidak normal karena ada beberapa kartnya yang bermasalah, error. Jadi dari sini ini kita bisa memonitor segala kondisi sistem tergantung inputan ya. Kalau misalnya diinputkan semua, misal di sini kan di Maros ada 4 bay, kemudian 2 bay trafo, 4 bay LAN, 2 bay trafo. Kalau misalnya dimasukkan ke sini inputannya, maka di sini akan terrecord semua kondisi dari sistem tersebut. 4 bay LAN, 4 bay trafo bisa dimonitor di sini. Sebenarnya dia sebagai ini juga ya, sebagai satu backup dari
spesifikasi penguat dari rekaman yang ada di relay. Kemudian alat perekam selanjutnya yaitu PQM atau Power Quality Meter. Nah, ini kami belum punya ini, dia fungsinya untuk melakukan kondisi sistem, ini input analog dan tegangan, analog arus dan tegangan, ini berdasarkan waktu tertentu, bisa kita ini terpisah sebenarnya ini, tapi pada GI tertentu ini terpasang permanen juga. Kemudian ada namanya TWS, Traveling Wave Signal. Jadi dia fungsinya dengan tali gelombang berjalan ya, atau gelombang pantul. Jadi dari sini sebenarnya bisa diketahui bahwa lokasi gangguan itu berada pada jarak berapa kilo dari GI. Nah, di sini. Kalau di Sulawesi sebenarnya sudah ada ini, cuma untuk di GI Maros tidak ada TWS. Untuk di Sulawesi ini sekitar sudah ada 10 perangkat kalau tidak salah. Sudah ada 10 perangkat yang tersebar di Pulau Sulawesi, baik di utara maupun di selatan. Kemudian ada SCADA, ini sebagai ini ya, alat dispatcher ini yang berada itu di Kota Makassar, karena di kami ini di sini control centernya di Makassar. Jadi mereka bisa mengontrol tadi itu seperti yang flash manuver tadi yang supervisory. Nah, jadi itu dikontrol oleh OP2B dengan media komunikasi yang dibantu oleh SCADA. Nah, ini telekomunikasi. Jadi di sini ada pesawat telepon, kemudian ada radio, nah, kemudian ini ada teleproteksi antar relay. Nah, jadi pada saat telekomunikasi digunakan untuk ini komunikasi data, komunikasi suara, kemudian proteksi. Kemudian ada metering. Jadi metering ini menampilkan informasi dan status pencatatan metering. Nah, jadi di sini nih keuangannya PLN ada di sini. Proses transaksinya berapa? Jadi semua keuangan PLN ada di sini nih. Nah, itu sekilas ya sudah saya jelaskan mengenai peralatan-peralatan di gardu induk